orang yang membaca adalah orang yang mempunyai pikiran besar. Pikiran besar akan melahirkan spirit dan gagasan besar. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang lahir dari pikiran-pikiran besar. Kata Hamka, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jikalau selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Dan negeri ini mempunyai energi yang besar dari pemimpin-pemimpin yang besar karena mereka hidup dengan dunia literasi yang sangat luar biasa. Harapannya dengan kegiatan bincang literasi kita berharap semoga gerakan ini bukan hanya gerakan satu langkah di nasional, tapi juga terus melangkah ke berbagai daerah, menjadi satu gerakan yang terus mengglobalkan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita, menghidupkan literasi, dan orang yang haus akan ilmu, lapar akan kemajuan, dia akan menjadi pemimpin besar. Dan insya Allah, kalau langkah itu kita tanamkan, haus akan ilmu, lapar akan kemajuan, itu yang akan menjadi gagasan, spirit untuk kita melanjutkan generasi emas Indonesia. Saya kira dakwah dengan literasi itu bagaikan dua sisi koin mata uang, tidak bisa kita pisahkan. Karena konten-konten dakwah itu selalu mengajak orang untuk bisa membangun kecerdasan berpikir, kemudian juga menguatkan perasaan untuk kemudian menilai segala hal dengan hati, sehingga ketika orang itu cerdas, dia tidak tinggi hati. Atau ketika orang itu punya perasaan yang lembut, dia tidak kehilangan akal kecerdasan. Dan dua-duanya itu diperlukan, terutama memang di era saat ini, di mana informasi itu sudah seperti tsunami. Sehingga dengan dakwah literasi ini, kita bisa mengajak adik-adik kita, mengingatkan mereka yang sudah dewasa, bahwa kita tidak boleh berhenti membaca. Harapannya dengan adanya bincang literasi hari ini? Ya, harapannya kita terus-menerus memang menghadirkan satu atmosfer melalui forum-forum seperti ini, dan ini adalah yang kedua. Kita berharap bisa yang ketiga, bahkan seterusnya. Supaya apa? Supaya upaya untuk melahirkan Indonesia Emas 2045 itu juga menjadi kontribusi kita bersama. Karena kalau kita sebatas menuntut, kemudian katakanlah kecewa dengan keadaan, itu tidak akan memberi jawaban apapun. Tapi kalau kita melangkah, mungkin hari ini tidak terasa getarannya itu. Tapi 1, 2, 3 kali kita lakukan hal yang seperti ini, ke depan boleh jadi akan menjadi satu gelombang yang mencerahkan, gelombang yang mengubah wajah generasi dan membawa Indonesia pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan acara bincang literasi kita ini untuk kemudian menghadirkan keberkahan dari Allah, bersama-sama kita buka acara bincang literasi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Agenda Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Jakarta atas sambutannya yang penuh makna. Semoga semangat yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bergerak dalam menebarkan manfaat melalui literasi. Kang Maman dalam dunia literasi, apa sih momen paling berkesan yang membuat Kang Maman ini akhirnya memilih untuk jalan pengabdian di dunia literasi ini? Mungkin boleh dibantu jawab. Dipantik oleh pengalaman tadi ketika masuk langsung mendengar sejarah Persari. Tiba-tiba disebut film tahun 1971, Pendekar Sumur 7. Saya masih di Borneo waktu itu. Disusupkan oleh bapak saya nonton film 17 tahun ke atas. Ya itu tadi Pendekar Sumur 7. Rempo Urip, kemudian saya jatuh cinta kok orang bisa bikin gambar bergerak. Saya jatuh cinta sama tokohnya waktu itu, Tan Cengbok, Wahab Abdi, Mila Karmila. Lalu ada musiknya, dan itu musiknya dibikin oleh Idris Sardi, bapaknya Lukman Sardi. Dan sempat hilang memang, tapi kalau kita buka hari ini, kita akan temukan film itu dalam bentuk
yang sangat bagus, 1 jam 28 menit 40 detik, masih lengkap ada di buku, untuk ada di media sosial. Itu menggambarkan betul tentang bagian dari sejarah perjalanan storytelling di Indonesia. Betapa kita kemudian sangat percaya tentang kalau ingin jadi sakti harus datang ke 7 sumur dan lain sebagainya. Yang buat saya adalah kalau kamu ingin mencari ilmu, ya berjalanlah sejauh mungkin, dapatkan minimal 7 tempat. Sementara angka 7 itu buat Islam maknanya sangat luar biasa tuh. Langit 7 lapis dan lain sebagainya, itu dasar pesan-pesan yang tersirat dari apa yang tersurat di layar. Nah, itu yang membuat saya jatuh cinta pada dunia literasi. Bagaimana kita mampu memaknai sesuatu itu secara tersirat, yang tersirat dari apa yang tertulis. Karena kalau cuma bicara angka, Indonesia itu luar biasa. Tahun 1945 itu cuma sekian persen orang yang melek aksara. Tapi orang-orang inilah yang memerdekakan Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, itu adalah wartawan-wartawan pelanjut tugas kerasulan membawakan kabar. Makanya lahir surat kabar, koran yang diambil dari Al-Quran, bacaan, lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Orang-orang yang penggerak-penggerak inilah yang kemudian memerdekakan Indonesia, yang jumlah penduduknya 90% masih buta aksara. Tapi hari ini 2024, yang buta aksara di Indonesia itu tinggal 2-3%. Sudah 97% melek aksara. Jadi betul sama dengan Ustadz Isnaini tadi, saya bukan orang yang percaya dengan angka 0,001. Dari 1000 orang yang suka baca cuma 1. Artinya apa? Berarti kan cuma 280.000 orang yang iqra di Indonesia dari 280 juta. Kenapa nggak masuk akal? Sementara buku di Indonesia tercetak setiap tahun 60 juta. Masa cuma 280.000 yang baca? Itu satu. Yang kedua, betapa biasnya angka ini. Yang saya juga mencari-cari sumbernya, memang tersebar di mana-mana angka ini. Tapi begitu mencari sumbernya, ini siapa nih yang pertama kali ngomong ini dan hasil riset mana nih? Secara tersurat, itu saya sudah pertanyaan. Ini hasil riset dari mana? Kalaupun iya, kalau kita lihat indeks literasi, indeks pembangunan literasi, kenapa tidak pernah memasukkan kemampuan baca Al-Quran sebagai bagian dari indikator keliterasian negeri ini? Kenapa Iqra, baca Al-Quran yang dilakukan setiap hari di pesantren, di majelis-majelis keilmuan saudara-saudara kita yang umat Islam, bukan bagian dari indikator keliterasian di negeri ini? Itu kan berarti ada sesuatu yang bias. Tapi buat saya secara tersirat, ini harus jadi pengingat saya sebagai orang Islam, betapa kami yang mengaku mayoritas di negeri ini masih abai pada perintah Allah yang pertama itu, pesan dari langit itu. Harusnya itu yang memukul kita. Sebagai umat Islam gak usah marah dengan angka itu, tapi apa iya ya umat Islam sedemikian ingkar pada perintah langit itu? Jelas perintah pertamanya Iqra, jelas surat yang kedua turun, nun wal qalami wa ma yasturun, ikat dia dengan tulisan misalnya. Lalu ternyata kita disindir cuma 280.000 dan sekian ratus juta umat Islam yang Iqra. Kemana yang lain? Sementara angka PNN ada 5 juta orang Indonesia yang terjerat narkoba hari ini, dan setiap hari ada 30 orang meninggal karena narkoba. Dan kita tidak pernah dengar orang meninggal karena Iqra. Ini justru yang harus memukul kita sebagai umat Islam. Dan mari sama-sama membuktikan bahwa itu tidak. Atas pesan-pesan langit yang kemudian diturunkan kepada bapak saya yang ilmunya hanya lulusan SMA jadi tentara, ibu saya yang hanya lulusan SMP tapi menyuruh saya untuk masuk pesantren. Dan kemudian mengatakan, kalau kamu sudah Iqra, kamu gak akan tersesat dan kamu tidak akan pernah lapar lagi. Itu yang membuat saya jatuh cinta pada perintah pertama ini. Dan dibuktikan dengan modal Iqra, dengan modal anak miskin dari Makassar, dari Goa, bisa keliling dunia karena Iqra. Apa yang diucapkan oleh bapak saya benar, oleh ibu saya benar. Kalau kamu sudah Iqra,
kamu sudah membaca dan kamu kemudian mewujudkan bacaan kamu gak akan pernah lapar lagi. Dan karena itu saya yakin betul ketika diterima di Universitas Indonesia tahun 84 tanpa saudara sama sekali, ayah saya sudah meninggal dan ibu saya cuma bisa bilang, saya cuma bisa membekalimu 50.000 sebulan dan cuma setahun, setelah itu kamu cari uang sendiri. Karena masih ada 4 adikmu yang harus hidup dari pensiunan tentara 300.000 sebulan. Saya meyakinkan betul diri saya bahwa kan saya sudah dikasih, sehingga saya kemudian membiayai semua kuliah saya, sekolah saya dengan menjadi penulis. Kuliah di UI tahun itu 40.500 satu semester. 40.500 satu semester. Hidup dengan 50.000 dengan naik bus kota 5.000 bolak-balik, 100 satu kali perjalanan untuk mahasiswa bolak-balik harusnya 6.000, tapi karena beli 1 bulan karcis cukup dengan 5.000 dan makan, menggabungkan makan malam dengan sarapan pagi dengan makan di jam 12 malam di jamak, tengah malam keluar cari warung Indomie dan lain sebagainya, jadi malam kenyang, sarapan udah nggak perlu, tinggal makan siang, bisa hidup di Jakarta. Lalu saya kemudian mulai menulis, sekali menulis 40.000, 50.000, 75.000 satu tulisan, 2 tulisan 150.000. Tidak cuma membiayai kuliah saya, tapi membiayai adik saya di IKIP Bandung, membiayai adik saya di IPB dari IKRO. Dan modalnya menulis kan satu, nggak mungkin kamu bisa menulis kalau kamu nggak IKRO. Sehingga dengan 60 buku saya hari ini, berarti saya kalau mau menulis buku misalnya, modalnya harus membaca 30 buku. Jadi kalau sudah 60 berarti ada 1.800 buku yang menjadi modal dasar saya. Dan saya memutuskan keluar jadi pemret di Grup Kompas, keluar jadi managing director di Biro Iklan, karena yakin betul saya bisa menggunakan perahu buku 60 ini untuk hidup. Karena bapak saya sudah meyakinkan kalau kamu ikram gak lapar, ibu saya mengatakan itu, Rasul saya dapat perintah itu, dan terbukti sampai hari ini dengan 60 buku. Saya kasih tahu ke adik-adik sederhana aja. Salah satu dari 60 buku saya adalah Ray dan Perempuan, adalah skripsi saya di Kriminologi Universitas Indonesia. Lalu kemudian jadi novel. Hari ini buku itu sudah dicetak 33 kali hari. Itu baru satu dari 60. Sekali cetak 5.000. Berarti sudah tercetak 5.000 kali 3.000. 5.000 kali 3.000 150.000 kan? Satu buku saya dapat 9.000 royalti. 9.000 kali 150.000. Itulah yang membuat anak saya bisa sekolah di Monash University hanya dari royalti buku itu. Anak saya bisa sekolah kemana-mana dan tidak cuma menghidupi saya. Betapa misteri IKRO yang sederhana cuma 4 huruf itu seharusnya mewarnai kehidupan kita. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta pada perintah ini, yang membuat saya jatuh cinta pada gerakan literasi ini. Ketika kemudian tadi bagus betul Ustaz Isna ini bilang bahwa Islam yang seperti apa yang diharapkan? Yang bahagia dan membahagiakan. Karena itu saya bekerja sama dengan Baitul Mal Hidayatullah sudah 3 tahun, berbagi Al-Quran, berbagi buku, berbagi rezeki buat saudara-saudara kita dengan mengirim buku kemana-mana. Kalau saya sudah ikro, orang lain harus ikro. Kalau saya tercerahkan, orang lain harus ikut tercerahkan. Kan minaz zulumati ilan nur kan maknanya itu. Rahmatan lil alamin kan maknanya itu. Dan mudah-mudahan kita yang hadir mungkin cuma 80 dari 160, tapi kan di belakang Bapak Ibu, ketika Bapak jadi guru ngaji dan membawakan ikro kemana-mana, 10, 20, 30 orang tercerahkan. Seperti Al-Baqarah yang 1 biji di tanah menghasilkan 7 ranting, 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100. Dan jangan pernah main-main dengan matematika Allah yang tidak akan sampai di kepala kita. Saya tidak pernah percaya satu buku bisa membuat anak saya sekolah di luar negeri. Sementara buku yang saya tulis 60. Begitulah kedahsyatan ikro, begitulah kedahsyatan literasi yang dilupakan oleh teman-teman kita hari ini. Dan buat saya, betapa luar biasanya Islam dengan perintah pertama yang sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat luar biasa. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Begitu berkesan dan begitu menginspirasi banget mungkin ya dari cerita Kang Maman ini ya,
yang akhirnya memilih jalan pengabdian di literasi. Mudah-mudahan kesan atau momen dari Kang Maman ini juga menjadi pemantik motivasi kita semua ya dalam dunia literasi.